Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pembahasan kita pada hari ini adalah penggunaan huruf besar yang benar. Huruf besar di sini adalah huruf kapital, ya. Jadi huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z, ya. Jadi kalau yang seperti ini adalah A besar, yang seperti ini adalah A kecil, yang seperti ini adalah B besar, yang seperti ini adalah B kecil, sampai huruf Z, ya. Oke, paham ya? Lalu kapan sih kita itu bisa menggunakan huruf kapital yang baik dan benar? Kapan sih kita itu harus menggunakan huruf kapital? Nah, oke, sekarang kita akan membahasnya. Nah, oke teman-teman, kita harus menggunakan huruf besar. Itu yang pertama adalah di awal kalimat. Seperti ini contohnya. Dia menulis sebuah catatan, berharap bisa menulis sebuah buku. Nah, ini kan di awal kalimat ya. Kata dia. Ini adalah awal kalimat. Nah, setelah itu, setelah titik. Nah, setelah titik ini juga huruf besar ya, karena ini juga menjadi awal kalimat. Dia berharap. Ini menggunakan huruf kapital, huruf besar. D-nya besar, B-nya besar. Lalu yang kedua adalah petikan langsung. Nah, ini biasanya terjadi pada sebuah dialog ya. Semisal kita membaca sebuah cerita, cerpen ataupun novel. Kita membaca sebuah dialog. Contoh, adiknya bertanya, "Kapan kita pulang?" Nah, pada lafaz kapan. Nah, ini menggunakan K kapital alias K besar. Besok malam, jawab sang kakak. Nah, pada setelah petik, setelah tanda petik yaitu besok. B-nya itu besar alias B kapital. Terus yang ketiga, menulis nama seseorang. Contohnya, Insinyur Soekarno, Soeharto, Yanto Basna, Dokter Aji. Nah, ini menggunakan huruf kapital alias huruf besar pada awal kalimat, awal kata. Ini menggunakan huruf besar karena ini menulis nama seseorang. Terus yang keempat adalah penulisan gelar. Contoh, Insinyur Soekarno. Contoh lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, SH, Sarjana Hukum. Nah, selanjutnya yang nomor 5, huruf kapital alias huruf besar itu digunakan saat menyebutkan nama tempat. Contoh, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan lain sebagainya. Juga bisa nama kota ya teman-teman, seperti kota Surabaya, kota Madiun, kota Medan. Ini menggunakan huruf kapital alias huruf besar. Jadi untuk nama tempat itu juga menggunakan nama besar ya, maksudnya kata besar, maaf salah. Jadi menggunakan kata besar. Hanya saja untuk nama tempat dan geografi ini tidak berlaku lagi memakai huruf besar jika berfungsi sebagai pelengkap. Misalnya pada kata jeruk Bali, di mana kata Bali tidak merujuk pada Pulau Bali, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Ya, jadi kalau jeruk Bali, Balinya kecil ya, karena ini kan menjadi nama jeruk Bali gitu, bukan merujuk ke Pulau Balinya ya. Oke, yang selanjutnya, yang keenam adalah penulisan jabatan atau pangkat.
Contoh, Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini pada kata gubernur, ini G-nya itu pakai huruf kapital. Terus yang ketujuh adalah ketika nama lengkap badan, negara, dan organisasi. Contoh, PBB. Nah, itu adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka menggunakan huruf kapital semua. Contoh lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menggunakan huruf kapital semua. Terus yang selanjutnya, yang ke-8, judul sebuah tulisan. Nah, judul sebuah tulisan, semisal sebuah novel misalnya. Contoh novel seperti ini, Surat Kecil untuk Tuhan, Perahu Kertas. Contoh lagi, novel berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Negeri 5 Menara. Nah, jadi untuk kata penghubung di dalam judul nantinya memakai huruf kecil, dan selain itu memakai huruf besar. Seperti Rembulan Tenggelam di Wajahmu, D-nya ini masih kecil D-nya. Surat Kecil untuk Tuhan, untuk ini kan kata penghubung, maka tetap kecil. Selebihnya diawali dengan huruf kapital. Yang ke-9, nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, suku Dayak, bangsa Melayu, dan lain sebagainya. Ini diawali dengan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah nama untuk tahun, bulan, dan hari. Contoh, bulan Muharram, Hijriyah, hari Natal, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Itu juga menggunakan huruf besar alias huruf kapital. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah paham kan? Penggunaan huruf kapital itu digunakan kapan saja. Nah, oke. Jadi ini harus dipahami ya, biar kita tidak keliru dalam menggunakan huruf kapital alias huruf besar. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.